Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-18. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kehidupan kami. Hari ini kebenaran firman-Mu akan diberitakan. Tolong Tuhan, Kau yang menolong kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga semuanya benar adanya, dan hidup kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ampun dosalah kami, berkati kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini, judulnya Hari Tuhan. Mengenai penghakiman. Di sini berbicara tentang parusia, yang adalah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan dan yang melayaninya, hari kedatangannya adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Dan tentu itu sangat kita harapkan ya, sebagai keimanan kita. Dimana Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, Alkitab menggambarkan bahwa hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya seperti seorang mempelai laki-laki yang datang untuk menjemput mempelai perempuan. Dan kedatangan Tuhan juga diumpamakan seperti pencuri ya, seperti ayat yang ke-10 masih nas kita hari ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jemaat Tuhan, bagaimana kesiapan kita ketika hari Tuhan datang? Nah, firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 18 ini, Rasul Petrus ingin mengajarkan kita tentang dasar-dasar dari ajaran mengenai penghakiman ya. Dari ayat firman Tuhan pasal 3 ini, jemaat Tuhan bisa lihat ya, ayat 1 sampai 18, bagaimana Rasul Petrus menerangkan bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang ya. Seperti yang disampaikan Rasul Petrus dalam nas kita hari ini ya. Saya baca ayat 1 dan 2 dulu ya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh pengertian-pengertian, supaya kau mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Nah, di sini Petrus mengingatkan jemaat ya, tentang hari-hari akhir, zaman akhir yang juga akan tampil pengejek ya, yang meragukan adanya akhir zaman. Saya teruskan ayat 3 dan 4 ya. Saya baca. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya ya. Dan mereka mempertanyakan, di manakah janji tentang kedatangannya ya? Benarkah dia akan datang? Karena keadaan dunia dari sejak leluhur sampai tetap seperti yang diciptakan ya, itu terlihat dalam ayat yang keempat ya. Nah, di sini jemaat diingatkan oleh Petrus ya,
supaya jangan goyah, jangan menjadi ragu, ya, karena Tuhan pasti datang. Dan ini semua adalah sumbernya adalah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai dengan janjinya, ya. Walaupun para pengejek itu mengatakan, saya katakan dalam ayat 4 tadi, mereka janji tentang kedatangannya. Sebab sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti itu. Itu kata mereka, ya, dalam ayatnya yang keempat, supaya jemaat saat itu ragu, goyah, dan lain sebagainya. Tapi Petrus ingatkan bahwa waktu Tuhan beda dengan waktu kita manusia. Tuhan tidak lalai dengan janjinya, ya. Waktu Tuhan itu rahasia. Waktu Tuhan adalah misterius bagi kita dan tidak dapat diperhitungkan, ya. Kita baca ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Demikian jemaat Tuhan, ya. Jadi dalam akhir zaman pun, hari Tuhan itu, kita diharapkan hidup kudus, ya. Kita tidak bercacat celah, ya. Kita tetap masih ada waktu untuk bertobat, ya. Karena penghakiman itu jelas pasti datang, ya. Dan sudah jelas juga dalam nas hari ini, ya. Bagi yang orang fasik, ayat 7 saya baca, tetapi oleh firman Tuhan itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi jelas, ya jemaat Tuhan, penghakiman itu pasti ada. Akhir zaman, hari Tuhan itu atau parusia, kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita harus ingat, masih ada waktu untuk kita bertobat, ya. Supaya kita jangan bercacat celah ketika Dia datang. Kita jaga kehidupan kita dengan baik, ya. Kita pelihara semuanya hidup kita dalam kekudusan. Karena Tuhan menginginkan hal itu semua, ya. Karena jelas dalam penghakiman nanti bahwa dunia ini akan hangus, atau semuanya, unsur-unsur dalam dunia akan hancur karena nyala untuk memusnahkan, ya. Jadi jelas dunia ini bukan hal kita pikirkan yang digambarkan surga, ya, atau akhir zaman itu akan dunia ini, tapi dunia yang ada ini akan lenyap, ya. Tapi dilihat dalam firman Tuhan hari ini sangat jelas, ya, bahwa dunia akan hancur. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini peringatan akan kita, ya, ayat 11 ini pasti akan hancur. Jadi kita harus menjaga hidup kita. Jadi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya. Jadi kita menanti hari Tuhan ini harus dengan penantian yang sungguh, ya. Karena jelas Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa, yaitu ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Langit baru, bumi baru, ya, yang terdapat kebenaran. Luar biasa, ya. Tuhan ingin kita menjaga kehidupan kita, sehingga dunia ini akan rusak dan akan lenyap. Maka orang beriman diajak menuju hidup di masa depan yang murni, bahkan mengambil bagian bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, ini hal yang penghiburan, kekuatan bagi kita, ya. Kita yang menerima janji Allah
tentang kedatangannya ini, kita harus senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Persiapkan diri kita untuk menyongsong akhir zaman ini. Karena tujuan kita adalah langit baru, bumi baru, di mana di situ semuanya hanyalah kebenaran dan kebenaran. Luar biasa Tuhan, apa yang menjadi gambaran tentang hari Tuhan yang digambarkan oleh Petrus pada kesempatan bagi kita pada kesempatan hari ini. Jaga diri kita, lindungi diri kita, karena kita harus menantikan semuanya dengan hidup yang baik, ya, hidup yang benar, tak bercacat celah. Ayat 14 sangat jelas, ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sabarlah kita dalam menjalankan ini semua. Ini kesempatan untuk beroleh selamat, ya. Dan Paulus juga sudah menjelaskan hal itu dalam ayat 15, ya. Menurut hikmat dan karunia kan kepadanya, sehingga kita diharapkan untuk mampu menjaga semuanya. Sehingga ini menjadi syukur kita karena kita beriman, kita meyakini Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Itu bukan omong kosong, tapi itu sudah dari dulu, kini sampai selamanya, bahkan kekal. Kita sudah menjadi hal yang luar biasa, menjadi pengikut Kristus. Ini sudah luar biasa, pilihan yang tepat. Jangan kita terombang-ambing, ya. Tapi mari kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Sehingga persiapkan diri kita untuk menyongsong akhir zaman, hari Tuhan itu. Tuhan Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Saya tutup firman Tuhan hari ini dengan membaca nas kita, ya, ayat 17 dan 18 sebagai penutup juga dalam firman Tuhan hari ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur atas semuanya itu. Jaga pelihara kami Tuhan, supaya kami mampu setia sampai Kau datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.